Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Givari Mirza Fikri dengan NIM terakhir 320 dan ada teman saya Irantau Fardana dengan NIM terakhir 294, Muhammad Abi Sarwan dengan NIM terakhir 307. Saya akan mempresentasikan implementasi web scraping untuk mengumpulkan informasi produk dari situs e-commerce. Web scraping merupakan suatu teknik untuk melakukan ekstraksi sejumlah data yang terdapat pada website. Data menjadi kebutuhan yang sangat penting, khususnya bagi para peneliti dalam mencari suatu fenomena ataupun dalam mencari informasi. Web scraping banyak digunakan dalam penelitian seperti pengembangan web, analisis sentimen, dan analisis perbandingan harga. Berdasarkan penelitian yang telah menggunakan metode web scraping, terdapat kebutuhan data yang berbeda-beda dari penelitian tersebut. Perbedaan ini menjadi metode web scraping semakin berkembang dan beragam. Adapun metode tersebut seperti expert selector, CSS selector, JSON parsing, HTML parsing, dan metode lainnya. Namun, dari berbagai metode web scraping yang ada, masing-masing memiliki karakteristik pengambilan data dan jenis website yang ingin dituju. Maka dari itu, paper ini melakukan kajian literatur untuk melihat perbedaan dan memberi kesimpulan dari berbagai metode web scraping yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya. Kajian ini juga melihat dari sisi performa metode web scraping yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa penelitian mengenai implementasi web scraping banyak dilakukan dan menggunakan metode web scraping dengan mengekstraksi dokumen HTML juga banyak digunakan pada penelitian sebelumnya. Pendahuluan latar belakang, data scraping yang juga dikenal sebagai web scraping menjadi salah satu teknik yang sangat berguna dalam dunia pengolahan data analisis. Dengan menggunakan teknik ini, Anda dapat secara otomatis mengumpulkan informasi dari berbagai situs web dan menyampaikannya dalam format yang dapat diolah seperti spreadsheet atau database lokal. Salah satu keunggulan utama dari data scraping adalah efisiennya. Tanpa teknik ini, pengumpulan data dari berbagai situs web dapat menjadi tugas yang sangat memakan waktu dan membosankan. Dengan menggunakan data scraping, kita dapat secara otomatis mengekstrak data dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat, memungkinkan kita untuk fokus pada analisis dan interpretasi data. Selain itu, data scraping juga memungkinkan kita untuk mengintegrasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber ke dalam suatu lokasi. Misalnya, kita dapat mengumpulkan harga produk dari beberapa situs e-commerce dan membandingkannya dalam suatu spreadsheet, atau pengambilan data cuaca dari berbagai situs dan penyampaiannya dalam database untuk analisis lebih lanjut. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun data scraping dapat memberikan akses mudah ke informasi dari web, penggunaannya harus sesuai dengan hukum dan kebijakan privasi. Beberapa situs web memiliki aturan yang melarang menggunakan teknik scraping tanpa izin, dan penggunaan data yang diperoleh melalui scraping dapat menjadi subjek regulasi privasi yang ketat. Dengan demikian, saat melakukan data scraping, penting untuk memastikan bahwa kita memahami dan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Selain itu, penting juga untuk menggunakan alat scraping dengan bijaksana dan memperhatikan etika penggunaan data untuk memastikan bahwa Anda tidak melanggar hak atau privasi pihak yang lain. Tujuan penelitian: 1. Mampu melakukan scraping data dengan menggunakan tools yang telah tersedia. 2. Mampu menyajikan data analisis hasil dari scraping yang telah diteliti. Bahasa. Yang pertama ada metodologi. Metodologi ada dua, yaitu alat dan prosedur riset. Yang pertama alat, perangkat keras terdiri dari laptop, perangkat lunak terdiri dari instan data miner, Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Tokopedia. Yang kedua prosedur riset. Mencari produk hotel, film mekanik, melakukan scraping menggunakan perangkat lunak instan data miner pada marketplace Tokopedia. Melakukan cleaning pada data yang telah diperoleh, melakukan visualisasi data menggunakan Microsoft Excel, melakukan analisis pada hasil yang telah diperoleh. Hasil yang pertama ini ada Hoto. Hoto itu bisa dilihat dari penjualan. Ini datanya.
Dan yang kedua adalah Freemail. Ini juga ada data penjualannya. Yang ketiga Organic. Jadi juga ada data penjualannya, bisa dilihat. Nah, hasil analisis produk Otto di Tokopedia berdasarkan hasil scraping data produk Otto yang tersedia di marketplace Tokopedia, didapat 7 produk dengan harga tertinggi dimiliki Otto Purto multigrain with purple pouch 9 pouch free 5 saset dengan harga 3.015.000. Dan harga produk terendah adalah Otto Purto multigrain with purple potato 1 pouch dengan harga 335.000. Perbedaan harga tersebut disebabkan oleh perbedaan paket dan ukuran kemasan produk yang dijual. Produk Otto memiliki produk dengan penjualan teralis yaitu Otto Purto multigrain with purple potato 1 pouch yang terjual sebanyak 7.000 buah. Dari Tokopedia hal ini dikarenakan harga potato Purto multigrain with purple potato 1 pouch yang tergolong murah yaitu 335.000. Hal ini didukung dengan data penjumlahan penjual terbanyak berdasarkan harga produk pada gambar grafik penjualan Otto. Didapat penjualan tertinggi berada pada produk dengan harga 335.000 hingga dapat disimpulkan jika pembelian minat yang besar pada produk dengan sekitar 335.000. Hasil scraping pada produk Freemail memiliki harga varian produk tertinggi pada Slim Tea Fiber Planks Langsing paket platinum yaitu isi 8 box. Lebih murah dengan harga 2.240.000 dan harganya yang terendah yaitu Fiber Snack sehat rendah kalori by Slim Tea 1 pieces dengan harga 7.875.000. Perbedaan harga tersebut disebabkan jenis produk dan perbedaan jumlah produk yang didapat. Adapun produk Freemail memiliki produk dengan penjualan yang tinggi dengan produk teralis adalah Slim Tea Fiber Herbal Detox khusus penurunan berat badan sertifikat halal dengan penjualan sebanyak 10.000 unit di Tokopedia. Scraping pada merek Organic memiliki varian produk dengan harga tertinggi yaitu Organic Multigrain 3 box paket sebulan, Organic Nutrients 500 gram 20 saset, obat herbal diabetes dan yaitu sebesar 780.000. Sedangkan harga terendah sebesar 90.000. Pada produk Organic Multigrain 6 saset penurunan gula darah diabetes herbal. Perbedaan harga tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kuantitas produk yang ditawarkan. Sedangkan produk dengan penjualan tertinggi adalah Organic Multigrain Superfood 3 gula, darah, dan kolesterol. Organic 3 peptid, suplemen jantung, kardiovaskular, apel manggis 330 gram, dan Organic Metafiber, suplemen diabetes gula darah tinggi, kolesterol BPOM, dengan jumlah penjualan sebanyak 1.000 unit. Kesimpulannya, dari data hasil analisis pada jumlah penjualan produk minuman kesehatan di berbagai brand, ini analisis menunjukkan bahwa produk brand Freemail memiliki penjualan tertinggi, yaitu mencapai 10.000 produk, sedangkan penjualan terendah terdapat pada brand Otto dengan jumlah penjualan 3 produk. Freemail merupakan produk dengan penjualan tertinggi dan Otto merupakan brand dengan penjualan terendah. Penjualan terbanyak terdapat di brand Freemail karena memiliki harga yang lebih murah dari harga kedua brand, dan Freemail juga memiliki produk yang lebih lengkap. Ini ada data hasil scraping, linknya, dan ada referensinya juga. Terima kasih. Saya Givari Mirza Fikri, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.